Haram. Jadi bila ada di masjid, jiran, tetangga dekat rumah kita, dia tak pernah sembahyang ke masjid, mungkin dia takut diganggu Abu Lahab dan Abu Jahal. Mungkin menurut dia Umar bin Khattab belum masuk Islam lagi. Bila ada orang membaca Quran suaranya belum lagi kuat, mungkin dia khawatir nanti dia akan dicekik orang munafik. Itulah mengapa dia takut mengeluarkan suaranya. Seperti orang-orang yang masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam dengan kekuatan fisiknya, badannya, tapi juga iman Umar bin Khattab yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Ma masya Umar qattu, ma masya Umar fajjan qattu illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan berjalan di jalan yang lain. Setan takut melalui jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab lalu di jalan ini, maka setan akan pusing ke jalan yang lain, sebab dia takut. Jadi kita hari ini bukan setan takut dengan jalan kita, sama-sama berjalan pula setan itu dengan kita. Apa boleh buat? Begitulah lupanya kadar iman kita. Maka kalau imannya belum dapat kuat, paling tidak badannya kuat. Tapi bila menengok tentera diraja, tentera laut diraja Malaysia tadi, saya yakin dua-duanya dapat. Physically badannya dapat, dan kemudian imannya pun dapat, sebab tangannya dari tengah laut kuat, lalu kemudian di kepalanya pula ada tulisan Allah Muhammad. Orang kalau sudah kuat badannya, kuat imannya, maka di bawah tu ada, saya tengok satu tulisan. Saya baca dekat-dekat masa ambil gambar tadi, tulisannya sedia berkorban. Orang yang sedia berkorban hanya orang yang badannya sehat, badannya kuat, imannya kuat. Badan kuat, kalau iman tak kuat tak sedia berkorban. Ada pula orang imannya kuat tapi badan tak sehat, macam mana nak berkorban? Berjumpa kita dengan orang kurang sihat, kurang makan, kurang tenaga, nak ikut berjihad. Bilalah kita masa menghadapi musuh, datang orang macam ini, imannya kuat tapi badan kurang sihat. Ustaz Somad, saya nak ikut berjihad. Kata saya, awak istighfar ajalah di rumah banyak-banyak. Nampaknya bila awak ikut, bertambah pula beban kami nanti menghadapi musuh. Satu, menjaga awak pula lagi. Maka dengan menguatkan diri, badan yang sehat, dengan fikiran yang kuat, dengan keyakinan, maka itulah yang menolong di tengah lautan. Sampai di tengah lautan, di bawah kaki tak injakkan tanah, di atas tak ada tempat berpegang, daratan tak nampak. Maka di situ kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan iman. Kalau di darat, datang angin puting beliung, datang gempa, na'udzubillah, kita masih nampak daratan lagi, masih nampak tanah lagi, masih nampak pokok kayu tempat bersandar. Tapi kalau sampai di tengah laut, apa pun tak nampak. Susah menceritakan apa yang saya sampaikan ini. Bila ingin nak merasakan bagaimana kaki tak injakkan tanah, ke atas tak ada tempat berpegang, maka pergilah ke tengah laut, rasakan. Setelah dirasakan, balik ceritakanlah. Begitulah orang yang tak ada pegangan, maka pegangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar ke sebatang kayu, kayu akan lapuk dan tumbang. Berpegang kepada tongkat, tongkat akan patah. Tapi kalau berpegang kepada Allah, Hayyun, dia maha hidup, la yamut, dia tidak akan mati selamanya. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia mengatur hidup saya. Apakah dia letih? Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia ada kuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua punya dia. Apakah ada yang boleh memberikan pertolongan kalau kita susah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Tak ada sesuatu pun yang boleh menolong tanpa izin Allah. Apakah Allah tahu bahwa dalam hati ini rindu kepada keluarga, bahwa dalam hati ini ada cemas sedih? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kuasa Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Susahkah Allah mengatur bahtera, kapal di tengah lautan? Ombaknya tajam, karangnya kuat,
anginnya dahsyat, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Itulah ayat kursi yang menguatkan hati para tentera, para suami, para ayah, para bapa di tengah lautan, di tengah samudra yang luas, terhampar tak bertepi. Tempat dia bersandar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keluarga di rumah yang selalu mengingat dan terkenang, tentu ada hubungan batin antara suami dengan istri. Istri yang hatinya gelisah, anak-anak yang susah, maka tentara-tentara yang berada di tengah lautan juga ikut susah hatinya. Tapi kalau istrinya di rumah tenang, anak-anaknya tenang, maka ketenangan itu juga akan mendatangkan ketenangan bagi mereka yang ada di tengah lautan. Dia berdoa kepada Allah, berikanlah suamiku kekuatan, jadikanlah dia orang-orang yang kuat, jadikanlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya bapak imam yang baik, yang soleh. Saya ada kenal salah seorang tentara laut di Raja Malaysia, orang Malaysia yang membawa saya sudah hampir 10 tahun berkeliling Malaysia dari 2014. Lalu kemudian saya tanya, Pak Cik dulu masa di tentera laut di Raja Malaysia berapa lama di tengah laut? Kadang 6 bulan Ustaz Somad, 6 bulan baru balik ke rumah. Jadi macam mana dengan makcik? Makcik tak susah hati? Susah hati. Terus selama 6 bulan itu macam mana bila balik? Ada kelebihan bila kita balik. Apa tu? Tiap-tiap 6 bulan honeymoon terus. Jadi kalau ada orang menyangka bahwa ada kesusahan, kata pepatah Arab, zur ghibban tazdad hubban. Dengan jarang-jarang berjumpa, dengan jarang-jarang bersua, akan bertambah kasih dan sayang. Jadi bila ada puan yang mungkin rasa bosan menengok suami, suruhlah dia ke tengah laut 6 bulan, lepas tu balik. Insya Allah akan ada rindu dan sayang. Mudah-mudahan dia tak ditangkap ikan hiu di tengah laut. Apa maknanya? Bahwa sesungguhnya di balik itu semua ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang terlampau manja kepada bapaknya, kepada ayahnya, pergi sekejap saja ke pasar dia menangis, rindu. Tapi bila anak-anak ini biasa dididik, dia mandi sendiri, dia belajar sendiri. Penyakit yang kita khawatirkan mendera anak-anak kita bukan penyakit miskin. Sebab dia boleh bersemangat mencari harta benda, dia boleh jadi kaya. Penyakit yang kita khawatirkan bukan kita mati tak meninggalkan harta benda. Sebab Nabi Muhammad SAW seorang yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. From zero to hero. Dari kosong tak ada apa-apa menjadi penguasa alam semesta. Tapi yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang manja, tak boleh berbuat apa-apa manakala kita mati menghadap Allah. Penyakit yang kita khawatirkan, anak kita tak pandai menyuap nasi walaupun nasi dah terhidang di atas meja makan. Tak tahu dia entah untuk hidup di masa akan datang. Maka seorang ayah dipukul ombak, dihempas gelombang di tengah laut, berbulan lama pulang. Maka setelah dia kembali, dia tengok anak-anak yang kuat, anak-anak yang boleh hidup sendiri. Sampai saking lamanya dia balik, anak tu pun bertanya manakala ada orang mengetuk pintu, "Assalamualaikum, awak ni siapa?" "Akulah ayah engkau." Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakala Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak, apa doa Nabi Ibrahim yang selalu kita panjatkan pagi, petang, siang, malam? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. 86 tahun. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, selepas 86 tahun berdoa, lahirlah anak bernama Ismail alaihissalam. Tapi selepas anak itu lahir, Allah suruh jauhkan dia dari ayah. Antarkan anakmu jauh dari Palestin, dari Baitul Maqdis, diantar ke tepi Baitullah, lebih 1000 kilometer. Selepas dia antarkan, dia letakkan di samping Baitullah, dia pun pergi meninggalkan anaknya itu, supaya anak itu boleh hidup kuat tanpa seorang ayah. Apa kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah? Rabbi inni askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku Ismail fi wadin ghairi dhi zar'in, di tengah lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Makkah,
Dia naik ke atas untanya, maka Siti Hajar menarik ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Kata Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, meninggalkan kami di samping Baitullah ini? Allahu amaraka bihadza? Allah yang menyuruh engkau? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, Naam. Hajar melepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Idzan layyudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh engkau, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Karena yang pergi ini yang mencari rezeki, tapi yang bersama kami adalah yang memberi rezeki. Jadi nanti bila ada tentara-tentara laut di Raja Malaysia yang dipegang istrinya ujung bajunya bila dia nak pergi ke laut, nanti istrinya bertanya, Allahu amaraka bihadza? Maka jawab tak usah panjang-panjang, satu aja, Naam. Insya Allah mereka akan izinkan pergi. Sebab apa? Yang menyuruh berangkat ini bukan jenderal, yang menyuruh berangkat ini bukan panglima, tapi yang menciptakan panglima, yang menciptakan jenderal, yang menciptakan segala makhluk yang ada di dunia. Allah yang sudah memilih makhluk ini. Kenapa saya menikah dengan seorang tentera laut? Kenapa saya tak menikah dengan seorang dokter? Kenapa tak menikah dengan seorang peguam? Kenapa tak menikah dengan seorang polis? Kenapa mesti menikah dengan seorang tentera laut yang akan pergi ke tengah laut? Kerana menurut ilmu Allah, engkaulah perempuan yang paling kuat di dunia untuk mendampingi dia. Maka katakanlah, wahai para tentera laut, aku tak pernah mencari engkau, engkau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Dia akan menjawab, so sweet my darling. Semua ini datang dari kekuatan. Kita tak boleh bagi orang motivasi kekuatan dengan kata-kata yang luar biasa. Dikumpulkan semua istri-istri di hotel, lepas itu dibagi kekuatan. Kuatkan diri, kuatkan semuanya, kuatkan hati. Semua kata kuat. Selepas keluar daripada hotel, semua lemah. Sebab kekuatan yang datang dari luar, kekuatan yang datang dari motivator. Tapi kalau kekuatan itu datang dari hati yang paling dalam, ini adalah takdir ketetapan Allah. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menuliskan nama saya dan nama kamu di Lauhil Mahfuz, bahwa kamulah perempuan yang paling sabar untuk mendampingi saya, membesarkan anak-anak kita demi untuk menolong agama Allah. Malaysia, negeri Melayu, negeri Muslim, berbilang kaum, tapi semua yang tak Islam terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentara-tentara laut di Raja Malaysia, bila datang musuh menyerang, dia tidak menolong. Bila dia tengok orang yang susah, dia tak tanya, aku nak tolong kamu, apa agama kamu? Kerana dalam masalah akidah, kita perlu memilah dan memilih. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Tapi kalau dalam masalah menolong orang, kita tolong apapun agamanya, apapun yang dia sembah, apapun Tuhannya, kita disuruh untuk menolong seorang hamba. Seekor semut yang akan tenggelam di dalam cawan, di dalam mangkuk, di dalam gelas, kita julurkan ujung jari kita untuk mengangkat dia, pun adalah sebuah kebaikan, dicatat sebagai amal soleh. Ketika tak ada kebaikan kita, tak pernah menolong manusia, tapi pada suatu pagi ingin minum, rupanya ada semut masuk ke dalam teh yang sudah sejuk. Maka saat itu dia masukkan tangannya, maka semut itu dia keluarkan. Itu pun rupanya boleh menolong di hadapan Allah, karena sudah menolong hamba Allah. Cuma kadang bila orang ini ditanya lebih halus lagi, engkau manakala mengeluarkan semut dari minuman teh engkau itu, sebetulnya engkau nak tolong semut atau nak tolong teh engkau? Banyak di antara kita nampaknya sedang menolong hamba Allah, tapi pada kenyataannya dia sedang menolong dirinya sendiri. Yang membezakannya mana? Niat. Innamal a'malu
niat. Segala amal dengan niat. Maka langkahkanlah kaki dari rumah untuk menjaga bumi Allah, untuk menjaga umat hamba Allah, untuk menjaga negeri yang dipilihkan Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketakutan tak membuat orang panjang umur, keberanian tak membuat orang cepat mati. Berapa banyak orang yang takut mati? Ke laut takut, naik pesawat terbang takut, mati di atas tempat tidur. Berapa banyak orang yang disangkakan nanti kalau dia pergi akan mati, rupanya tak mati-mati. Saya banyaklah orang yang udah menduga, ini Ustaz Somad terbang ke sana, terbang ke sini, masuk ke laut, nanti Ustaz kena sihir, nanti Ustaz termakan racun, ini nampaknya Ustaz kurus tak lama lagi mati. Tak mati-mati. Berapa banyak orang yang disangkakan mati, kalau tak mati kata Allah tidak mati. Karena kita punya keyakinan, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak boleh ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula boleh dimajukan, tak boleh diundurkan walaupun sesaat. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, semua sudah ada. Tapi jangan pula kerana mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad ini, esok pagi orang lumut bawa kereta, bawa motosikal, dia nak pergi ke pasar, tak ada dia pakai helmet. Bila polis tangkap dia tanya, kenapa awak tak pakai helmet? Kalau tak mati kata Allah tak mati. Memang tak mati tapi kena saman. Apa maknanya? Ada usaha dan ikhtiar, ada doa dari rumah. Mungkin doa suami tak terkabul, tapi doa dari seorang istri yang memanjatkan doanya di tengah malam, dalam tahajudnya, dalam sujudnya, itulah yang menenangkan hati. Kadang doa saya untuk diri saya sendiri belum tentu makbul, tapi doa orang lain untuk kita insya Allah, karena doa itu datang dari cinta. Cinta membuat kita bersama. Semua yang datang ini kerana apa? Kerana cinta. Kami sudah lama menantikan Ustaz Abdul Somad. Rupanya disampaikan Allah juga cita-cita. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan hingga malam ini yang sudah bertungkus lumus, program malam ini terlaksana. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan umur panjang. Diberikan Allah keberkahan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu soleh dan solehah. Diberikan Allah istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau ada orang yang berjalan di atas air, la tartar, jangan engkau tertipu, jangan engkau terpukau. Idza ra'aitar rajul, kalau engkau tampak ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan engkau tertipu, jangan engkau terpesong. Sebab apa? Sebab iblis pun boleh melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamah. Bila ada orang yang boleh istiqamah, maka itulah yang tak boleh dilakukan oleh setan dan iblis. Maka istiqamah ini, istiqamah saat di daratan, istiqamah saat di tengah lautan, istiqamah saat berada dengan istri dan anak, istiqamah juga saat bersendirian di tengah lautan. Sebab apa? Sebab dia bersama dengan Allah. Allah yang disembah di tengah laut, Allah itu juga yang disembah di tengah daratan. Allah yang disembah di saat susah, Allah itu juga yang disembah di saat senang. Allah yang kita sembah di Masjidil Haram, Allah itu juga yang kita sembah di Lumut. Allah yang kita sembah saat haji ke Baitullah, Allah itu juga yang kita minta, karena dia Qul huwallahu ahad, dia esa, dia tunggal, dia tak berbilang, dia satu, Allahus Samad. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang imannya kuat, di atas kepalanya ada mahkota, di atas kepalanya ada crown yang lebih tinggi daripada keningnya, tulisannya Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan dia kekuatan. Apa bukti dia kuat? Dia rela berkorban. Dia tidak hanya berkorban harta, dia berkorban nyawa. Lalu istri dan anaknya berkorban perasaan, perasaan rindu, perasaan sayang.
Istri orang lain boleh menatap, memandang setiap hari, petang, siang, dan malam, tapi dia memandang sekali. Di dalam kerinduan pun ada pahala, di dalam kerinduan pun ada kebaikan. Ada orang yang menganggap bahwa pahala itu dengan banyak berzikir. Betul, tak salah. Ada orang yang menganggap pahala itu dengan banyak puasa sunat. Betul, tak salah. Ada orang yang menganggap bahwa pahala itu dengan banyak berhaji ke Baitullah. Memang tak salah. Tapi ada sesuatu yang kita anggap tak pahala, tapi sebenarnya dia adalah kebaikan yang luar biasa. Apa dia? Dia bukan ibadah badan. Tegak, ruku, sujud, ibadah badan. Tawaf, berkeliling Ka'bah, ibadah badan. Sa'i, Safa dan Marwah, ibadah badan. Melontar jumrah ula, wusta, aqabah, ibadah badan. Tapi ada satu ibadah, badan tak bergerak, tapi dia disebut dengan ibadah hati. Sabar, ridha, tawakal, cinta karena Allah. Maka ini adalah ibadah hati. Maka ibadah dibagi kepada 3. Yang pertama ibadah badan, yang kedua ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Banyak orang yang mampu memberikan hartanya, tapi memberikan sabarnya, memberikan ridhanya, memberikan cintanya, memberikan tawakalnya. Maka Islam ini sempurna. Ibadah badannya ada, ibadah hartanya ada, ibadah hatinya ada. Maka bila dikumpulkan jamaah masjid semua, bila ditanya oleh ustaz, siapa yang nak ibadah badan? Berat Ustaz Abdul Somad. Siapa nak ibadah harta? Berat juga. Jadi nak ibadah apa? Kami ibadah hati sajalah Ustaz.